Berlatar di suatu jalanan yang sangat sepi, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang berada di dalam mobil. Kita perkenalkan terlebih dahulu, si cowok bernama Tyler dan ceweknya bernama Jasmine. Kala itu mereka berniat liburan dengan mendatangi sebuah danau bernama Isola Lake. Rencananya Tyler akan melamar Jasmine ketika mereka sudah sampai tujuan. Akan tetapi saat mereka di tengah perjalanan sambil bercumbu di dalam mobil, tanpa mereka sadari, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai dihadang oleh seorang pria misterius dengan tubuh jangkung gede. Tanpa banyak omon-omon, pria misterius itu pun langsung menghabisi mereka berdua. What the fuck? Hey man, can I help you with something? I don't like this. Please, look, you're going to a party. Oh my god! You're off the road. Singkat cerita, pagi pun caang. Sekarang adegan pun memperlihatkan sebuah mobil yang terdapat 3 orang remaja, 2 lelaki dan 1 wanita. Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari mereka. Pertama bernama Alex, yang kedua pria berjenggot bernama Brian, dan yang terakhir seorang wanita bernama Stephanie. Usus punya usus, mereka semua ini sama akan berlibur menuju danau Isola Lake. Namun setelah sekian lama menempuh perjalanan yang cukup jauh, ternyata mereka malah tersesat di tengah-tengah gurun sepi dan panas. Namun tanpa mereka sadari, terlihat dari arah kejauhan terdapat seorang psikopat yang sedang mengawasi atau memantau mereka semua. Well, that's a first. Not everyone wants to fuck you. Sadar jika mobil yang dikendarainya hanya kelilingan alias berputar-putar di tengah gurun, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan turun untuk memeriksa keadaan sekitar. Nah, dari sinilah Brian baru sadar bahwa gurun yang mereka datangi ini tidak lain tidak bukan adalah Danau Isola. Ternyata danau tersebut selama ini sudah mengering akibat perubahan iklim yang ekstrim di daerah tersebut. I've been doing some research on lakes in my spare time. This is just a part of the road, right? No, this is it. This is Isola Lake. You know they have pictures of the whole planet on there, right, Brian? That the lake wasn't a lake? No, I did not know about it. My mom sent me an article causing some droughts and that Isola Lake might be... Yah, karena mereka terlanjur datang ke tempat ini dan mereka juga tidak ingin liburannya menjadi sia-sia, lantas Alex dan Brian memutuskan untuk berkeliling tempat itu. Hitung-hitung mencari udara segar sambil mengambil beberapa foto untuk mereka kenang. Sedangkan Stephanie yang bete dan kesal dari awal perjalanan, ia pun lebih memilih untuk stay di dalam mobil. Ia juga mengatakan kepada Alex dan Brian bahwa dirinya akan menyusul mereka berdua. Your 17 followers will be psyched. I follow your photography account too. No, you're a good friend. Post a decent photo and I'll follow you. I love your photography. Chase the good lighting. Are you gonna be okay? It was supposed to just be us. I know, but you saw what a mess she... She's just been up my ass this entire time, and not in a good way. Di sini terungkaplah sebuah fakta yang sangat mengencrotkan. Ternyata Alex dan Brian merupakan pasangan gay alias pasangan ngadu pedang alias pasangan colok bool. Ya, dikarenakan liburan mereka gagal total akibat danau Isola yang mengering, Brian pun mengatakan pada Alex, "Aku berjanji, aku akan mengajak kamu liburan lagi ke sebuah tempat yang sangat romantis dan kita akan menghabiskan waktu bersama hanya berdua saja." Cuy, geuleuh anjing. Sementara di sisi lain, Stephanie yang sedang sendirian di dalam mobil, tiba-tiba dirinya dikurejatkeun saat melihat sekelebat bayangan yang lewat di hadapannya. Hello? There's nothing there, Steph. Kembali ke Alex dan Brian, pasangan colok bool. Setelah puas mengambil beberapa foto dan selfie bersama, Alex dan Brian pun memutuskan kembali ke mobil. Dan setelah mereka masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan, namun saat mereka di tengah perjalanan, pasangan gay ini tidak sengaja melihat 2 kepala manusia yang tergeletak di tengah gurun. I bet I can do it without waking her up. I don't know if I can do it. Oh, fuck, you bit my fucking dick, Alex. My dick bleeds once a month. Ew.
Karena penasaran, mereka pun langsung turun untuk memeriksanya. Dan benar saja, itu merupakan kepala manusia yang terpenggal dan dibuang begitu saja. Nah, jika kalian ingat di awal film, terdapat pasangan bernama Tyler dan Jasmine yang tiba-tiba dihadang oleh pria misterius. Ternyata mereka berdua dibunuh oleh sosok misterius itu. Dan kepala mereka dipenggal lalu dibuang begitu saja. Melihat penemuan ini, mereka pun mencoba menghubungi polisi. Namun sayang, mereka tidak tahu lokasi keberadaan mereka sekarang. Tak berselang lama, datanglah sosok misterius berbadan besar di hadapan mereka. Lantas Brian pun mencoba memberanikan diri untuk mengajak sosok misterius itu berbicara. Tetapi sosok itu langsung mengeluarkan pedangnya dan mengejar mereka semua. Di tengah pelarian itu, sayangnya Brian harus tertangkap dan langsung dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Can we help you? Are you okay? Alex, don't. I think it's wrong to assume things about a stranger. He's gonna behead the brush, Alex? For someone so smart, Can you hear me? if he's deaf, complimenting. Oh, shit! Melihat Brian tewas mengenaskan, mereka berdua pun langsung ngibrit sejauh mungkin dari psikopat itu. Namun sayang, mobil satu-satunya untuk mereka pulang malah dibawa pergi oleh psikopat tersebut. Bingung dan tak tahu harus berbuat apa lagi karena mobil itu satu-satunya kendaraan untuk mereka pulang. Akhirnya mereka berdua pun mencoba memberanikan diri untuk kembali mengambil mobilnya, yaitu dengan cara mengikuti jejak ban mobil. Ya, walaupun rencana itu sama dengan bunuh diri jika tertangkap. Do you see that? I don't see our van anywhere. It's Brian's van. Setelah sekian lama mereka berjalan dengan mengikuti jejak ban mobil, pada akhirnya Stephanie melihat dari kejauhan sebuah mobil camper van yang berada di tengah gurun. Awalnya mereka sempat takut menuju ke mobil itu, bisa saja tempat itu merupakan tempat persembunyian sang psikopat. Tak ada pilihan lain, hayang atau embung, terpaksa mereka berdua memberanikan diri untuk mengecek mobil tersebut. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan barang-barang berguna seperti senter, senjata tajam, dan juga persediaan air atau makanan. Namun saat mereka berniat masuk dan membuka pintu mobil, mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam. Bahkan di saat masuk, tiba-tiba Stephanie mendengar suara langkah kaki yang mengarah ke mereka. Benar saja, suara langkah itu berasal dari psikopat yang mengetahui mereka di sana. He's here! What? Fuck! Okay, alright. Alex! Alex! The one time I knew we're gonna die in here! Okay, weapons. I need you. Look, we gotta get to the van, right? Kemudian psikopat itu pun mulai mendekati ke arah mobil. Stephanie yang menyadari hal itu langsung menyuruh Alex untuk segera kabur dan mengambil mobil mereka. Sementara dirinya akan berusaha mengalihkan perhatian psikopat tersebut. Ketika ada kesempatan, Alex langsung berlari menuju mobilnya. Tapi sayang, ketika sudah sampai, mobilnya malah terkunci dan Alex tidak bisa masuk ke dalamnya. Sedangkan Stephanie yang masih mengalihkan perhatian psikopat itu, dirinya pun mulai terpojok dan segera menyuruh Alex untuk kabur dari sini. I don't know how my car! God damn it! What? She doesn't... No. Face. Yeah, we lost. When I see that motherfucker again. Saat kembali berjalan kaki yang tak tahu harus kemana lagi meminta pertolongan, akhirnya Alex mempunyai cara, yaitu dengan kembali menuju tempat di mana Brian tewas. Barangkali di celananya terdapat HP yang bisa menelpon pihak polisi setempat. Call the police and then maybe they'll be able to find us. Mine's in the van. The fuck did you just say? Said mine was in the van in the cup holder. Your phone in the van in the cup holder. Who gets out of a car without their phone? Such a fucking idiot! Can you please refrain from fucking up a vacation that you weren't even supposed to fucking be on? Funnier if that was a real phone, but it's not. Want to know how I know? Honestly, I've never seen Brian so happy with anybody. You think Brian still has his phone on him? No, I can't see his body again. Then you don't have to look. We need his phone.
Singkat cerita, malam pun poek saat di tengah perjalanan yang tidak tahu harus kemana. Secara tak sengaja mereka melihat sirine mobil polisi dari arah kejauhan. Dengan cepat, mereka pun langsung berlari ke arah sirine sambil berteriak memanggil polisi itu. Tetapi karena mobil dari polisi itu cukup jauh dari tempat mereka, membuat teriakan Alex dan juga Stephanie tidak terdengar sama sekali. Hingga pada akhirnya, polisi itu pun pergi dari sana. Hey! Hey, stop! Stop! We're over here! Don't stop, Stephanie! Dalam keadaan putus asa dan tak tahu harus berbuat apa lagi, tiba-tiba psikopat itu datang menggunakan mobil Alex. Kemudian psikopat itu pun mulai mengejar mereka berdua. Di sini sangat disayangkan Stephanie berhasil tertangkap dan langsung dibawa pergi, entah dibawa ke mana. Alex yang tak terima, ia pun mencoba mengejarnya. Namun hal itu hanyalah sia-sia karena psikopat itu membawa mobil, sedangkan Alex hanya berbondal cokor hingga membuatnya kelelahan dan pingsan. What do you want, Stephanie? I promise! Not to sound totally ungrateful, but You are not like the others. holy You're brave, strong. You have valor. definitely doesn't work coming from that 1998. Be welcomed by all. Singkat cerita, pagi pun caang ketika terbangun dari pingsannya, Alex melihat bercak darah dan juga jejak mobil. Jelas itu merupakan jejak darah dari Stephanie. Sebagai teman setia, Alex mulai mengikuti jejak mobil itu untuk menyelamatkan Stephanie. Sementara di sisi lain, terlihat psikopat itu membawa Stephanie ke dalam markasnya. Dan ternyata psikopat itu bukan cuma satu, melainkan ada 4 orang psikopat lainnya. Kita perkenalkan dulu masing-masing dari mereka. Ini Sumanto, David, Sikanta, dan terakhir seorang pria yang berpenampilan layaknya wanita alias bencong. Kita sebut saja dia Ragil. Tak hanya seorang psikopat, mereka juga penganut sekte sesat yang sering membunuh orang-orang yang datang ke tempat ini. Dan mengapa psikopat berbadan besar itu membawa Stephanie ke markasnya dan bukan membunuhnya? Ternyata Stephanie akan dijadikan istri dari pemimpin sekte tersebut, yaitu si David. You forgot your scepter. What is the meaning of this? Dear leaders, through your wisdom comes safety and glory. You have abandoned your outpost. Provide a valuable asset. That is why I brought her to you. Make your case, sexy. We are as the lake was. We're gonna need a bit more than that. The girl could provide us with powerful offspring. It's been a long time since I've had a mocha latte. We do not fuck the dead. Look at this woman. Sexy. It's a tough question because she's obviously. You can have one turn with her. Namun saat Stephanie dibawa ke ruangan make up, di sini ia memiliki rencana supaya bisa melarikan diri, yaitu dengan cara menghasut Ragil dengan mengatakan, "Jika aku berada di sini selamanya, maka kamu akan tersaingi karena aku bisa memberikan mereka seorang anak dan bisa saja mereka ingin merasakanku alias menyetubuhiku. Maka lepaskan aku, jadi kau tidak perlu memikirkanku lagi dan kau tak akan tersaingi sebagai seorang wanita. Suatu saat mungkin saja mereka tidak membutuhkanmu lagi." Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Ragil setuju karena dirinya tidak ingin tergantikan posisinya. Namun tak lama, tiba-tiba David muncul dan menyuruh Ragil untuk segera keluar. Yang ternyata David akan bersiap-siap untuk menggenjot Stephanie. Girl, you are fucked up. Leave us. She's not done yet. It's been a long, long time since I've tasted actual. If you kick more pain than you can imagine. Namun saat mau melakukan ho-oh-ho-oh, Stephanie yang melihat ada kesempatan, ia pun langsung menggigit kanjut si David hingga terputus. Sedangkan di luar tenda, Ragil yang setuju dengan perkataan Stephanie, akhirnya dia pun mau membantu dan berhasil mengajar psikopat berbadan besar hingga pingsan. Stephanie yang melihat itu pun langsung berlari menjauh dari sana. Namun baru saja kabur menuju tempat aman, dirinya malah pingsan akibat kelelahan karena dari kemarin belum makan dan minum. Tapi beruntungnya, Alex berhasil dan segera membawa Stephanie mencari tempat aman. You're okay. You're okay. What did he do? The drag queen hit him with the rolling pin.
Need a minute. They don't. Where are you getting that? Guessing now on that. Akan tetapi belum ada sejam mereka beristirahat, lagi dan lagi mereka harus berhadapan dengan psikopat berbadan besar yang mengetahui persembunyian mereka. Dengan cepat mereka pun langsung kabur sejauh mungkin. Namun di tengah pelarian, Stephanie yang sudah capek karena dari kemarin cuma bisa kabur, akhirnya dia memutuskan menantang psikopat itu gelut 1 lawan 1. Tetapi baru saja Stephanie mau menyerangnya menggunakan besi, psikopat itu pun berhasil membunuh Stephanie lebih dulu dengan cara memenggal kepalanya. Alex yang melihat Stephanie tewas mengenaskan, dirinya sangat marah dan mencoba melawan psikopat itu seorang diri. Bagaimana mungkin seorang pria tulang lunak bisa mengalahkan pria berbadan besar dan juga seorang psikopat? Tetapi dari pergelutan ini yang awalnya Alex sempat kewalahan, tanpa disangki-sangki, pria penyuka lubang bool ini berhasil membunuh psikopat itu dengan cara menusuknya. Come back, you pussy! Even easier to kill them. Oh! Yes, it is. Oh, yeah. Setelah berhasil mengalahkan psikopat berbadan besar, Alex pun pergi dari tempat itu menggunakan mobil miliknya yang sempat dicuri. You don't want me to drive? Namun saat di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Sumanto muncul dari belakang kursi mobil yang langsung menusuk Alex secara membabi buta. Setelah itu jasadnya pun dibuang begitu saja. Are you fucking kidding me? Dan film pun anggesan. Ending yang sangat memboolkan. Pesan yang bisa diambil dalam film ini adalah jangan pernah sekali-kali kalian mencoba lubang bool. Yowes, mungkin sakitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di alam bawah sadar mengucapkan hatur thank you. Dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Mulyono penutupan. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.